أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Setelah dibukanya masjid-masjid oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, maka hati saya lebih tenang mengikuti fatwa Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu anggota fatwa dan Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, dan ini fatwa tidak bertentangan dengan keputusan dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan juga himbauan dari pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat masih ada dan masih berlaku. Maka barang siapa yang khawatir tertular penyakit COVID-19 atau menularkannya kepada orang lain, maka tetap diringankan untuknya tidak menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah dan tidak berdosa, serta pahalanya tetap insyaallah ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka tetap dituliskan untuknya pahala seperti dia sehat atau dalam keadaan mukim. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi siapa yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau ada gejala-gejala yang nampak seperti penyakit COVID-19 atau disarankan oleh ahli medis untuk mengisolasi diri, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kenapa? Karena dikhawatirkan menularkan kepada orang lain dan membahayakan orang lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La dharara wala dirar." Tidak boleh ada bahaya untuk diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Yang ketiga, protokoler kesehatan yang diberlakukan di masjid-masjid terutama wajib untuk ditaati, seperti memakai masker, mencuci tangan, diperiksa suhu badan, membawa sejadah sendiri, kemudian juga berjarak antara 1 meter atau 2 meter antara satu orang dengan satu orang dalam satu saf. Ini wajib ditaati, karena ini berarti mentaati Allah, kemudian Rasulullah, kemudian pemerintah yang mengatur kita. Dan ini termasuk daripada menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan juga ini termasuk dari mengamalkan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha." Seorang beriman terhadap orang beriman lainnya seperti satu bangunan yang menguatkan satu dan yang lainnya. Yang keempat, tentang renggangnya saf salat sampai 1 meter, 1,5 meter atau 1 meter, 2 meter antara seseorang dengan yang lain di dalam satu saf. Maka apabila dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka ini adalah hal yang dilakukan untuk pencegahan, maka diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat, tidak mengurangi pahala sholat berjamaah dalam keadaan masih mewabahnya penyakit COVID-19. Apabila dalam keadaan aman saja,
renggangnya saf, para ulama mempunyai dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Maka apabila dia haram, keharaman ini akan hilang karena ada keadaan darurat. Karena ada keadaan darurat, yaitu dikhawatirkan tersebarnya penyakit COVID-19. Yang kedua, apabila dia makruh, maka kemakruhan ini akan hilang karena ada hajat keperluan, yaitu untuk mencegah tersebarnya penyakit COVID-19. Nah, yang kelima, para ikhwan yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan siapa saja, terutama di hari Jumat, yang dia ingin menghadiri sholat Jumat, dia merasa dirinya sudah menjaga protokol kesehatan, sehat tubuhnya, maka dia pergi sholat Jumat, maka dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit COVID-19 ini sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Ini jawaban atas pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan tentang bagaimana masjid-masjid dibuka, kemudian sholat berjamaah diadakan, kemudian renggangnya saf. Itulah jawabannya, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.